Pak Ramlan di mute dulu Pak Ramlan. Dengan foto AI-nya itu. Ya, di mute dulu. Nah, kalau abang nggak mau masuk neraka, maka abang mesti ngikutin ini tadi. Karena ini adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Nih, ini. Sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi kan dikatakan di Al-Maidah 72. Yang nggak masuk neraka adalah orang bertakwa. Abang nggak mau masuk neraka kan? Kalau nggak mau masuk neraka, harus bertakwa. Kalau mau bertakwa, cari petunjuknya supaya jadi bertakwa. Baca Injil. Makanya tadi dikatakan di Al-Baqarah ayat 2. Tidak ada keraguan dalam kitab Betul. itu. Bang, di Injil itu bang disuruh menyembah siapa bang? Menyembah Allah, Allah yang Esa. Iya. Kenapa disembah Isa di situ? Yesus. Nggak ada Isa di Injil bang. Nggak ada Aduh, Isa di Injil. bang. Nggak ada Isa di Injil. Yang disembah oleh yang perintah Yesus itu Markus 12 ayat 29. Sembahlah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan itu Esa. Yang kami sembah di dalam pribadi Yesus itu adalah keilahiannya. Karena sebelum dia datang pun sebagai manusia, dia itu adalah ilah atau Allah. Dia itu firman Allah, yaitu Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kami tidak menyembah kemanusiaannya, kami memuliakan kemanusiaannya. Namun kodrat keilahiannya itulah yang kami sembah. Kemanusiaan Kristus itu berawal. Ingat, itu berawal. Tapi dalam satu pribadi, kami mengenal Allah. Yang kami sembah itu adalah Allah Sang Tritunggal, di mana Kristus itu sebagai firman. Ya. Kesatuan antara kodrat manusia Kristus dan kodrat keilahian Kristus itu yang disebut sebagai penyatuan, pengesaan, atau dalam bahasa Etiopianya tewahedo, dalam bahasa Arabnya tauhid. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Itu bang. Kalau abang percaya tentang Allah yang Esa, abang ikut sama ini. Injil tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Alkitab kami nggak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Yang kami sembah adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang hidup. Bukan Allah seperti ini nih. Pensil saya ini ya, ini satu. Ini satu. Ya. Kalau Tuhan dibilang satu itu penghujatan. Tuhan itu Esa. Allah kami yang kami sembah itu punya firman dan punya roh. Pensil ini nggak punya firman, nggak punya roh. Dia cuma jadi benda mati nih. Injil mengajarkan untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang punya firman, Allah yang punya roh. Karena itu kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang benda mati, seperti bebatuan, tembok, kubus, bukan seperti itu bang. Siapa rupanya nyembah batu bang? Nggak ada di luar sana sih. Mudah-mudahan abang nggak ya. Karena abang nggak paham itu bang, makanya abang bilang nggak ada nyembah batu. Iya. Ada di luar sana ajaran yang diperintahkan untuk menyembah batu bang. Bahkan sampai dia mati pun mayatnya menghadap ke batu tersebut. Ada, bukan abang mungkin. Abang kalau mati kan nggak hadap ke batu kan? Kalau jelasnya Nggak itu kan? bukan muslim kan bang? Jelasnya bukan muslim, aku bukan bela muslim ya. Oh, kalau Abi, waduh, udah keren nih Abi nih. Begadang nih kayaknya nih. Mana peci? Itu kok ada bendera itu. Kok pecinya nggak ada sih? Oh, ada peci. Ini lagi di studio. Maksud saya pecinta wanita. Gimana Gibran? Oke, lanjut aja. Ya bang, ya Ustadz atau apa ini? Ya, saya pendeta. Ustadz dan pendeta ini. Iya, Pak Ustadz, Pak Pendeta. Ustadz kan artinya guru, bukan pemimpin agama tertentu. Ya itu bang, gini, jangan ikutin ajaran-ajaran agama lain ya, di mana ada sampai dia mati pun dia mayatnya itu hadap ke batu bang. Itu ngeri itu. Ada itu ajaran di luar sana. Ditanya kamu nyembah batu nggak? Oh nggak, kami nggak nyembah batu. Kami kesana supaya rapi. Loh, kalau rapi ya pakai tukang parkir biar rapi.
Nih, seperti foto saya nih. Nah, tapi yang jadi aneh, kalau kalian mati pun itu menghadap ke batu, loh. Itu yang jadi aneh. Udah mati kok ada batu. Itu berarti memang penyembah batu kalau menurut saya. Saya paham abang bilang ini. Berarti Muslim abang bilang ini ya. Muslim bilang aja, nggak apa-apa bang. Abang nggak menghujat kok. Enggak bang, saya nggak bilang Islam. Saya nggak Karena bilang gini Muslim. bang, karena Muslim itu bang dia punya kiblat satu arah. Karena mati pun harus menghadap kiblat. Kan itu aja nggak apa-apa bang. Abang nggak. Abang kalau mati hadap ke sana juga, hadap kiblat. Ya kami kalau kami itu bang pakai liang kubur bang. Wajah Iya, kami yang tuh- saya pelajari itu. Wajah kami itu harus Gitu. dihadapkan ke sana. Loh, kok sama bang? Itu yang kayak yang saya bilang itu saya pernah ke Begitulah perintahnya bang. itu tuh ke Amerika Latin itu orangnya disuruh hadap batu, jadi mayatnya itu ditempel pakai papan, dimiringin. Iya, udahlah. Muslim abang bilang itu nggak usah lagi abang kucing-kucingan. Oh Muslim Ya gitu juga bang? memang itu Islam nyembah batu, cium-cium batu, emang kenapa? Enggak, bukan bang, bukan Ustadz, bukan pendeta itu, bukan Islam. Islam itu tidak disuruh menyembah batu. Lah kenapa harus menghadap ke batu hitam, ke Ka'bah sana? Kalau waktu sholat, Nah, kenapa emang? Pak Pendeta ya gini ya, orang Yahudi aja, mereka aja punya kiblat. Jangan salah loh. Kiblat pertama orang Islam kemana? Ya sama dengan Yahudi. Enggak, waktu dulu kiblatnya kemana? Nggak tahu lah utara ke timur ke kemana. Yang penting satu kiblat lah sama dengan Yahudi. Enggak, dulu itu kiblatnya ke Yerusalem. Iya ke Yerusalem ya betul ke Yerusalem ya ya. Hanya 17 bulan. Iya betul. Jadi kalau Kristen dia Datang ke Mekah. kalau Karena Kristen orang dia Yahudi, hanya 2 orang Yahudi yang mau masuk Islam. ya itu bukan urusan kita lah itu pendeta. Nah, Bang. memang bukan urusan kita, tapi ada sababun nuzulnya. Kalau orang Kristen ada nggak kiblatnya? Ada. Nggak ada kan? Mana, Ada. Kemana? Ada. Kemana? Yesus. Ya ke Yesus lah. Makanya kalau kami meninggal hadapnya ke atas bang, bukan ke batu bang. Gini bang ya. Abang kalau dikubur hadapnya tadi miring ya bang, betul ya? Iya harus ke kiblat bang. Oh, kalau kami ke atas bang, ke atas, karena Allah itu di atas, bukan miring bang. Miring itu mah nanti pegel bang tangannya. Makanya bang orang Muslim itu bang dia itu bang beribadah lah dulu ya. Ada logikanya bang. Nggak sembarangan. Mau ke timur ke barat nggak boleh. Di satu arah. Ini Pak Pendeta tahu kan Pak Pendeta kan mantan Muslim. Saya kenal kok sama Bapak ini. Ini Bapak ini kan apa loh pemimpin pesantren ini dulu. Ya kan Pak? Ya kan Pak? Besar ini pesantren yang Bapak pimpin ini. Besar, bukan kaleng-kaleng ini. Itulah dulu. Dulu saya memimpin pesantren. Iya. Sekarang memimpin gereja. Makanya saya heran kan, tapi ya itulah pilihan Bapak lah itu kan, itu hak Bapak lah kan. Bukan. Dulu itu burung masjid, sekarang jadi burung gereja. Iyalah, itulah pendapat. Memang ada burung masjid. Burung itu nggak mau dibilang burung Islam. Yang ada burung orang yang ada, burung masjid mana ada. Jadi gara-gara di masjid itu ada sunatan massal. Lalu burung-burung masjid lihat, ih burung orang saya jadi potong. Lalu dia Saya- terbang ke gereja. Saya mau bertanya sama Pak Pendeta dulu, itu kalungnya itu, salibnya itu 24 karat itu Pak Pendeta. Benar. Iya. Karena sehari semalam 24 jam.
Oke, Maka oke. cinta kepada Yesus harus 24 jam. Kamu waktu cincin kawin berapa karat kamu kasih cincin kawin istrimu? 24 lah. Jangan bohong. Iya, 24 karat. Itu bukan cincin aja, tambah duit lagi, Pak Pendeta. Ada uangnya loh. Iya. Makanya cinta orang Kristen kepada Yesus itu 24 karat, 24 jam. 150 juta, Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta nanya ya? 150 juta Pak Pendeta dulu. Emas Ya. saja. Duit lagi, tanah lagi. Kan di Muslim kan biasa kan, Pak? Bapak kan tahu Ya, kan? sekarang kamu buka surat ke-9 ayat 24. Apa itu? Surat ke-9 ayat 24. Saya lagi di luar ini, Pak Pendeta. Jadi HP saya nggak ada, cuma satu. Nah, coba Profesor kasih tahu itu Gibran itu. Bentar Abi, surat 9 itu At-Taubah ya. Bentar. Ya. Ayat 24. Taubah ini yang ada lagunya itu ya. At-Taubah. Ya, toiba. Gitu. Ya, toiba. Toiba, at-toiba, ya toiba. Bukan tobat. Wajah balai. Katakanlah Nabi. Mana? Ya, Nih, katakanlah Nabi Muhammad jika ya, ini ya, Benar. Abi ya. Betul. ya. Anak saudara-saudaramu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi Itu, Abi. itu harus menghadapkan seluruh hidup ini, harta, kekayaan, bisnis, rumah, apapun. Prop, balik lagi prop. Yang tadi. Kok serem banget sih? Baru ku sadari nih loh. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, ini agak-agak mirip ya. Hidup Lanjut. istri. Pasanganmu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan akan merugi kerugiannya, serta tempat tinggal kamu Tinggal yang kamu sukai lebih yang kamu kamu cintai. sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulullah. Oh, ini ayat yang kalau kamu punya bini sekalipun, kalau kamu nggak memberinya kepada Rasul, wah, Allah Waktunya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya lagi. Waduh, ngeri. Ini harus tobat dan 24 karat. Gibran nggak tahu ayat itu. Ini Hanya bukan sih, Abi, ini bukan sih dasar kenapa orang kalau baginda tergerak sama istrinya orang harus diberi nih. Orang Madura kan biasa gitu. Makanya dia bebas melakukan apa saja. Astaga, ngeri banget. Ya itu penjelasannya gimana tuh Abi? Ya itu pokoknya tinggalkan semuanya. Kalau Allah mengajak kita untuk berperang, untuk melakukan jihad, itu harus ditinggalkan semuanya. Jangan khawatir tentang apapun gitu. Jadi kalau Nabi dan Allah sudah mengajak, ayo perang, profesor. Tapi saya baru pengantin baru, harus ikut. Itu. Makanya dia bebas, Kanjeng itu melakukan apa saja. Tentu saja ini penjelasan saya akan dimarahi sama Ma'ruf Amin, MUI. Gini, Bu Pak Safidin Ibrahim. Bukannya dipaksa itu yang berpengantin itu ikut perang. Iya. Saking cintanya dia sama kepada Allah dengan Nabi dan Nabi, dia pun ikut. Begitunya, Pak.
Janganlah Bapak framing. Yang bukan framing, nggak usah ini mengajar begitu waktu dulu. Jadi cewek yang menurut bukannya ini pun, kalau Bapak bilang tadi kan biar Nabi bebas melakukan yang enggak, bukan gitu Pak. Iya, ya. hati-hatilah Pak. Tetapi lihat itu Habib-Habib di Indonesia sekarang kan lagi ngaco semuanya kan. Habib Rizik mau sama siapapun boleh, bahkan ada Itu kan Muhyiddin itu adalah orang yang mencintai Habib-Habib itu. Dia bilang, saya mau menikah berapa lama pun, yang penting saya dapat anak dari Bahar Smith. Itu satu contoh orang mendoktrin orang lain untuk kepentingan seks dan untuk kepentingan harta kekayaan dan bawa perutnya. Jadi begitu. Coba bayangkan bahwa beliau itu hanya melarang, hanya menyuruh istri 4. Tetapi beliau kan melanggarnya juga akhirnya gitu. Tetapi itu tidak itu penafsiran terselubung. Artinya orang bisa melakukan apa saja akhirnya, kan begitu. Kalau normalnya seperti kata Gibran tadi. Tetapi itu ustadz-ustadz, kiai-kiai dimanapun melakukan hal yang sama, bahkan pesantren itu seperti prostitusi gitu loh. Di mana Anda menemukan pesantren yang aman dari perempuan aman di dalam pesantren? Di saat itu melakukan hal-hal yang sama seperti yang saya katakan, kecuali pesantren yang saya bangun itu, dia punya murid 11.000. Pak Saifuddin tahu nggak? Pesantren Purba tahu nggak? Sumatera Utara. Di mana itu? Kurang tahu saya. Di Kabupaten Mandailing Natal. Ya. Nah, itu aman kok Pak. Aman. Baru ngerayain Natal Ustaznya. Coba kamu masuk aja, menjadi terselubung aja masuk. Pasti kamu temukan di sana kiainya begitu, anak kiainya di Jawa, di Sumatera, di Lampung, di mana-mana kok. Ya betul juga. Kemarin di Jombang di sini Abi juga ada tuh pesantren Sadiqiyah itu yang rame tuh di Jombang. Jadi Pak Saifuddin kutanya dulu Pak ya. Kenapa lah Bapak tertarik ke Kristen? Ya, saya sangat tertarik karena toleransi dan damai yang diajarkan Yesus Kristus. Buktinya rumah tangganya juga rusak kan? Siapa? Anaknya gak nurut. Pak Edi di mute dulu. Di mute dulu Pak Edi. Kalau memang baik. Kok jadi Itu urusan lain. Tetapi saya tertarik dengan ajarannya. Kalau di Islam itu habisilah orang, potongin lehernya. Mana ada Yesus mengajarkan kayak begitu? Ajaran kasih. bahkan ya Bang Gibran itu tadi surat yang tadi kita baca, surat At-Taubah itu boleh nggak? Saya mau tanya, boleh nggak baca surat At-Taubah pakai Bismillah Bang? Boleh nggak Bang Gibran? Nggak tahu dia. Baca suratnya, saya kurang paham. Baca surat At-Taubah pakai Bismillah. Boleh nggak? Saya kurang paham Bang. Nanti saya bilang tahu, boleh, saya salah kan? Nggak boleh, Tidak boleh, bilang aja Bang. nggak boleh. Seperti kata Abi Ibrahim itu, Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya memang nggak boleh. Buka aja surat ke-9 itu. Satu-satunya surat yang nggak ada basmalahnya surat itu. Iya, satu-satunya surat yang nggak boleh dibaca Alasan dengan apa tuh? Alasan apa tuh, Beb? karena isinya Ya nggak pembunuhan. boleh karena itu motong leher orang melulu bicaranya. Oh iya, ya baru tahu. Ini baru aku tahu, Beb. Kamu Islam dari umur berapa, Lai Gibran? Waduh, dari keturunan lah, Bang, dari kakek nenek. Pailailahon ho. Ya, tapi kan Atau ayat berapa tadi Abi? 9. Surat ke-9. Ayat 9, bukan? Enggak. Ya, ini nggak Dari ayat nggak 1 boleh nggak ada seluruh. bismillahnya. Ya, surat At-Taubah ini nggak boleh dibaca pakai Bismillah karena isinya apa? Isinya pembantaian, penyiksaan, persekusi, penghujatan, pemotongan.
Semua lengkap di sini, Bang. Jadi nggak boleh pakai bismillah. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu terbatasi oleh surat ini. Sifat kasihnya dan sifat penyayangnya itu terbatasi oleh surat ini. Artinya dia tidak maha karena ada surat At-Taubah di dalam firman-Nya. Itu Bang Gibran. Ya ini baru tahu ini bang, baru tahu aku nih bang. Iya, ini masukin Islam Kristen nih bro, masukin. Mas Ukin. Kalau gitu keluarin aja, masukin itu, jangan masukin. Tak, monitor tak, aku nggak bisa keluarkan ini. Emang belum moderator, Bang? Akun ini bukan moderator. Oh, bentar. Manjada wajada. Udah sih tadi. Manjada wajada ini artinya apa ya? Siapa yang sungguh-sungguh untung manjat Sungguh-sungguh itu muslim. Majada. Kirain lagunya ini. Yang bersungguh-sungguh ini muslim, bukan kafir. Lah kamu kafir kok. Siapa bilang kamu muslim? Itu kenapa gambarmu kok ada Al-Baqarah itu? Al-Baqarah apa Jibril itu? Oh iya. Ya itu sapi cewek. Nih Al-Baqarah. Kebo. Berapa tak ini Al-Baqarahmu? Sama Saifuddin Ibrahim. Boleh tidak nih? Ya sebentar, Bertanya, Bang Pak Bang Pendeta. Manja ini Islam atau Kristen Bang Manja? kafir. Islam ya? Kan dari awal tadi saya bilang muslim. Oh Muslim, oke. Ya. Muslim ya katanya. Berarti gelap ya, Bang? Oh tidak, terang tentunya. Loh, ini lihat. Saya nggak bohong ya, saya nggak bohong, Bang, serius. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Anda bilang tadi Anda terang, lihat ya. Ini bahasa apa, Bang? Saya muslim. Loh, iya ini lihat ya. Ini bahasa apa? Coba saya ketik. Gelap. Nih. Muslim. Apa itu masa bacanya muslim itu? Bukan muslim tulisannya itu. Ini gelap. Beda lagi itu. Tahu Ya silakan Bang Gelap, silakan Bang Gelap. Tafadol. Tapadol pagan, silakan pagan. Yang pagan itu. Oke lah, saya mau bertanya. Coba jelaskan Oke lah dalam. katanya. Oke lah tak katanya tuh. Iya nggak dibantah dia pagan. Oke lah. Coba jelaskan menurut Diurut. Menurut yang diurut atau menurut apa? Lo kok pergi? Dih, gaje. Menurut. Nggak ada ngekik, aku nggak ada ngekik, serius. Nggak ada ngekik ya. Orang lagi seru kok. Request lagi bro. Ini aku jariku udah adaptasi nih, udah nggak kebesaran lagi. Itu si masukin itu. Request lagi bro. Oh ya sih masukin ini ngapain ini? Kok pergi dia? Woi. Oh ya sih masukin ini ngapain ini? Woi. Oh ya sih masukin ini ngapain ini? Nah, itu akun saya satu sudah kebakar tadi. Aduh, tinggal satu ini nih. Aduh hati-hati Abi, akunnya tinggal satu. Kanjeng. Dia ke atas tadi cuma mau mengunggah kegelapannya doang. Ngamuk dia. Cuma mau pamer bahwa dia gelap tadi. Astaga. Itu muslim. Enggak teman-teman. Itu nggak diturunin, serius. Ngapain kita turunin orang diskusinya Nggak ada ini yang kok. nurunin, nggak ada. Nggak ada. Serius. Biasa kalau diturunin itu saya kepencet ya. Ini nggak kepencet. Bang Oliver.
Oliver, Ya, Edwin. Islam Kristen bang. Bang, jangan di mute. Duh, ini udah Islam gaptek lagi. Saifuddin Dajjal. Emang Saifuddin itu Dajjal. Kalau Saifuddin itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Saifuddin itu Allah Subhanahu wa taala. Saifuddin itu Feedback siapa ya? Feedback siapa ya? Tabrani? Selamat siang Tabrani. Selamat siang Tabrani. Lagi sholat dia. Selamat siang. Ya, Edwin. Silakan, silakan. Oh ini Majada Comor, main mute, main kasih turun. Takut kah? Saya nggak ada kasih turun bang, nggak ada kasih turun bang, serius bang. Buktinya saya terlempar itu gimana caramu tuh? Oh, Anda sendiri. Admin, tolong ya jangan diturun, jangan diturun. Nggak ada yang Masa udah mau nanya apa berisik. juga ke orang main. Nggak ada, kita merindukan dialog kok. Silakan bang Majada. Kita mau Silakan. berdialog tapi tidak jadilah. Udah bang, kurangi ngedumel. Silakan bang. Dia Ngambek lagi dia. Lu pergi. dia sendiri yang turun, ya Allah. Memang nggak niat. Serius. Nggak ada kita turunin Jalan serius. Gibran itu apa gitu. Dia nggak bisa ngobrol nih Gibran ini. Gara-gara dibilangin Gelap. Halo, selamat siang. Shalom. Loh, turun lagi. Guys, shalom guys. Jenny nih. Teman-teman muslim. Silakan. Oke. Saya mau nanya aja ya. Boleh? Boleh